Oke, hai guys. Kembali di sini tentunya masih di video pembelajaran. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya teks karya ilmiah. Oke, langsung saja. Jadi di teks karya ilmiah ini kita akan belajar yang pertama itu adalah struktur teks karya ilmiah. Kemudian yang kedua ada yang namanya ciri-ciri kebahasaan. Kemudian ketiga itu ada ciri-ciri karya tulisnya, ciri atau sifatnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya menyajikan karya ilmiah. Kemudian yang terakhir kita ada yang namanya quiz super. Ini tentunya ada ini di manapun, tetap di sini yang ada quiz super. Oke, bercanda. Oke, lanjut saja biar sepaneng tadi bercandanya terlewat. Kita ke struktur teks karya ilmiah atau poin 1. Jadi di teks karya ilmiah ini strukturnya tuh dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan penutup. Oke, kita bahas satu-satu tentang pendahuluan dulu. Oke, dari pendahuluan itu dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah latar masalah, itu berisi tentang kenapa sih si penulis itu pengen meneliti tentang peristiwa tersebut. Kemudian ada yang namanya rumusan masalah itu sendiri itu berisi tentang suatu pertanyaan yang pengen dicari jawabannya. Itu adalah rumus masalah. Kemudian yang ketiga itu poinnya ada hipotesa berarti dia adalah pemikiran ya, argumen atau ya pemikiran dari penulis itu hipotesanya gimana sih. Kemudian terakhir itu poin 4-nya itu ada tujuan penelitiannya. Tujuannya apa sih si penulis meneliti ini, itu harus ada dalam karya ilmiah. Itu adalah poin-poin dari pendahuluan. Kemudian kita next ke kajian teori. Nah, kajian teori ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Nah, biasanya sih kajian teori ini biasanya peneliti mencuplik tinjauan penelitian sebelumnya mengenai peristiwa tersebut. Misalkan aja penelitian sebelumnya tentang kucing hamil misalkan, mungkin ada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang kucing hamil, mungkin bisa dimasukkan dalam kajian teori itu sebagai landasan dalam penelitian. Dan nanti kajian teori itu akan dibahas valid tidaknya, itu akan dibahas nanti. Oke, kemudian ketiga ini ya, ada pembahasan berarti itu adalah hasil analisis data penulis dengan menjabarkan melalui biasanya grafik, bisa data-data, bisa grafik. Pembahasan berarti kalau pembahasan itu penelitiannya udah ada hasilnya ya, namanya juga pembahasan. Oke, yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini dia ada tiga. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama adalah kesimpulan berarti kesimpulan dari penelitiannya itu kesimpulannya apa sih, itu ada. Kemudian ada yang daftar pustaka berarti dia berisi tentang publikasi referensi yang dicuplik oleh si peneliti. Kemudian ketiga itu ada yang namanya lampiran. Nah, lampiran ini biasa memuat data atau keterangan lain yang fungsinya untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama tentunya ya. Itu tadi adalah struktur karya ilmiah. Jadi apa struktur karya ilmiah itu ya, ada 4: pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan penutup. Secara garis besar struktur karya ilmiah ada 4. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri kebahasaan. Oke, sebenarnya ciri-ciri kebahasaannya itu apa sih, atau kaidah kebahasaannya apa sih, aturan kebahasaannya apa sih dalam menulis karya ilmiah? Oke, kita bahas satu nih. Ada 8 ya. Yang pertama itu ada yang namanya
dalam karya ilmiah itu tidak boleh emotif. Nah, maksudnya emotif tuh apa sih? Kan masih belum jelas nih. Nah, kata-kata emotif itu kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan. Jadi emotif itu berarti mengandung pikiran dan perasaan, mau itu baik atau buruk, sifatnya subjektif. Itu nggak boleh ada dalam teks karya ilmiah. Nah, itu perlu hati-hati ya. Kalau mau nulis karya ilmiah, perhatikan nggak boleh ada kata emotif. Kemudian yang kedua itu teks karya ilmiah terdapat yang namanya kohesi. Apa sih itu kohesi? Nah, lu bingung kan? Nah, oke, gue jelasin nih. Jadi kohesi itu kata lainnya kesatuan. Jadi dalam paragraf itu gak ada kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kohesi itu kan artinya kesatuan ya, atau bisa berhubungan. Nah, kesatuan dan hubungan ini itu kalau dijelasin agak rumit ya. Mungkin kita masuk ke contohnya aja sih. Contohnya gini, Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkan dengan baik. Itu contohnya. Nah, pada contoh tersebut dalam kalimat kedua ya, yaitu pelajaran tersebut. Nah, yang maksudnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dan prakarya. Nah, dari situ dia menunjukkan ada kohesi dalam kedua kalimat tersebut, yaitu namanya kohesi. Oke, itu namanya kohesi atau koheren, kohesi berhubungan, ada hubungan dalam kalimatnya, kohesi. Kemudian ada yang namanya menggunakan kaidah keilmuan. Nah, ini perlu, ini namanya penelitian, pasti ada kaidah keilmuannya. Kemudian yang keempat itu ada bersifat figuratif. Kemudian yang kelima, nah ini nggak boleh terlewatkan, ini tidak bermakna ambigu. Bermakna ambigu sih itu apa sih maksudnya? Nah, bingung kan? Nah, maksudnya bermakna ambigu itu memiliki makna yang double, maknanya belum sejati sih, ada makna-makna lain. Di dalam karya ilmiah nggak boleh namanya ada yang namanya keambiguan, nggak boleh. Oke. Kemudian next yang keenam itu menggunakan kalimat efektif. Maksudnya efektif itu apa sih? Efektif itu berarti juga bisa bermakna tidak ambigu, tidak boros kata, dan tidak ada yang salah ejaan. Itu kalimat efektif. Kemudian ketujuh itu adalah menggunakan bahasa baku. Nah, ini pasti ya, bahasa baku itu penting. Kalau nggak baku aneh jadinya. Kemudian yang terakhir itu pastinya bersifat objektif, tidak subjektif, tidak ada yang memihak dalam jadi kebahasanya. Maksudnya ya objektif gitu, kebenarannya mutlak, bahasanya seperti itu. Kemudian ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada sistematis. Nah, sistematis ini apa sih artinya? Ayo, sistematis di sini itu artinya adalah strukturnya tersistem, tertata, rapi, dan sistematis. Dari pembuka sampai penutup itu mengikuti kaidah kestrukturan karya ilmiah, karya sistematis. Kemudian yang kedua itu pastinya logis. Ya dong, logis. Cara berpikirnya benar. Harus itu dalam karya ilmiah ada sifat yang analogis, itu paling penting, logis. Kalau bukan logis, dia bukan karya ilmiah. Oke.
kemudian objektif atau impersonal. Jadi berarti dalam karya ilmiah tersebut sesuai dengan fakta, sesuai dengan data-data. Nah, faktual. Ini faktual berarti sesuai dengan fakta ya. Oke, lanjut kita ke menyajikan karya ilmiah. Nah, yang pertama kita ini akan membahas tentang mempresentasikan karya ilmiah. Poin pertama yang perlu kita perhatikan dalam mempresentasikan karya ilmiah itu adalah menyiapkan alat peraga. Biasanya sih kalau karya ilmiah itu dalam bentuk PowerPoint, itu alat peraganya ya viewer, biasanya laptop, bisa juga. Kemudian yang kedua itu adalah PowerPoint-nya, penting PowerPoint. Jikalau karya ilmiah tersebut dalam bentuk PowerPoint, tentunya kita harus nyusun terlebih dahulu PowerPoint-nya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa yang baik, yang benar dalam mempresentasikannya. Tentu harus menggunakan bahasa yang benar, nggak boleh ada bahasa yang kotor atau yang nggak baik, itu nggak boleh dalam mempresentasikan gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu, selalu open mind dalam menerima kritik dan saran, karena kritik dan saran itu adalah kunci utama dalam menuju kesempurnaan. Asik. Kalau baik apa? Oke, kita next. Dalam poin berikutnya itu kita akan membahas tentang merevisi karya ilmiah. Nah, dalam merevisi karya ilmiah sendiri, yang perlu kita ketahui pertama itu adalah perbaiki ejaan. Ada nggak nih ejaan yang salah? Itu perlu kita teliti lagi setelah kita telah membuat karya ilmiah. Kemudian yang kedua itu adalah menerapkan kritik dan saran atau mengaplikasikan kritik dan saran. Misalnya ini ada kritik dari teman saya, perlu kita terapkan dalam evaluasinya. Kemudian perbaiki tanda baca. Tanda baca ini sangat penting sekali, tanda baca, karena kesalahpahaman biasanya muncul dalam tanda baca. Ini krusial. Oke, kita next. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini pasti. Quiz super. Asik. Oke, kita punya quiz pertama nih. Pertanyaannya, apa yang membedakan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah? Apakah A, penulisnya? Apakah B, daftar pustaka? Apakah C, logis, jelas, dan berlandaskan teori? Nah, apa lo? Aku kasih waktu 3 detik. Yuk. 1, 2, 3. Jawabannya ya, yang C. Tentu saja logis, jelas, dan berlandaskan teori. Itu adalah yang membedakan karya ilmiah dan non ilmiah, itu dari situ. Oke. Kemudian latihan lagi nih, masih penutupan soal. Yang kedua, keobjektifan penulisan karya tulis ilmiah dicerminkan dengan gaya bahasa yang bersifat apakah A, resmi, apakah B, baku, apakah C, personal. Ayo cepat, apa nih? 3 detik. 1, 2, 3. Ya, jawabannya yang B, baku. Pasti dalam karya ilmiah itu harus baku, nggak boleh nggak baku. Oke. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum selesai nih, ada quote buat kita semua. Semoga yang harapannya dalam kehidupan kita tuh, quote ini sangat membantu. Quote-nya berbunyi begini: kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan. Pengakuan adalah motivasi terkuat. Bahkan, kritik dapat membangun rasa percaya diri saat disisipkan di antara pujian. Nah,
luar biasa sekali ini quote-nya dari Mary Rayas. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat disampaikan ya. Kalau kamu suka video ini, like, share, kalau ada komen ya komen. Oke, jangan lupa don't forget. Bye bye.